Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita kali ini tentang daur hidup makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup. Hewan. Hewan ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis mengalami metamorfosis sempurna dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kecoa. Kemudian, hewan yang tidak bermetamorfosis adalah ayam, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi hewan yang lain. Hewan yang bermetamorfosis. Sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Terdapat tahapan pupa pada serangga dan berudu pada amfibi. Contoh, kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Iya, pertama dari telur, kemudian telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, akhirnya setelah beberapa waktu kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi, menjadi ulat lagi, seperti itu dan seterusnya. Bagaimana metamorfosis pada katak? Kita akan lihat. Katak dewasa mengalami daur hidup. Kemudian katak itu bertelur. Saat bertelur, kemudian telur itu menjadi berudu. Di berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda berekor, dan akhirnya jadi katak muda, terus akhirnya pada katak dewasa. Bagaimana metamorfosis pada nyamuk? Kita akan melihat. Pertama adalah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa bertelur. Dari telur itu menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Dari larva menjadi pupa. Kemudian menjadi nyamuk. Dari pupa itu keluar menjadi nyamuk. Kemudian jadi nyamuk dewasa kembali. Inilah metamorfosis pada nyamuk. Sekarang bagaimana metamorfosis pada lalat? Dari lalat dewasa bertelur. Telurnya berubah menjadi larva atau instart 1, larva 2, kemudian larva 3, larva sudah bersiap menjadi pupa. Kemudian ini pupa, bentuk pupanya ya. Kemudian akan menjadi seekor lalat dewasa. Sekali lagi, dari lalat dewasa bertelur, kemudian larva 1, larva 2, larva 3. Kemudian larva ini sudah
siap menjadi pupa, akhirnya menjadi pupa, kemudian jadilah lalat dewasa. Bagaimana metamorfosis tidak sempurna? Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya terdapat penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa atau hewan muda. Contohnya pada belalang dan kecoa. Nah, bagaimana metamorfosis kecoa? Kita akan melihat. Dari kecoa dewasa bertelur. Telur itu menetas menjadi nimfa tanpa sayap, ya. Kemudian nimfa tanpa sayap 2, nimfa 2. Kemudian nimfa sudah bersayap. Akhirnya menjadi kecoa dewasa. Bagaimana metamorfosis pada belalang? Kita akan melihat. Dari belalang dewasa bertelur. Telur kemudian berubah menjadi nimfa. Nimfa bersayap. Kemudian nimfa bersayap 2, akhirnya menjadi belalang dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan yang baru menetas berada pada induknya. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan yang baru menetas bentuknya mirip dengan induknya. Ya. Pada metamorfosis sempurna, hewan yang baru menetas berbeda dari induknya. Sekali lagi ya, berbeda. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan yang baru menetas bentuknya mirip dengan induknya. Kemudian, perubahan bentuk dan fungsi tubuh pada hewan muda sehingga dewasa ada berbeda. Pada metamorfosis sempurna itu terjadi perubahan bentuk, fungsi, dan tubuhnya dari muda hingga dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pembentukan bagian tubuh tertentu. Misalnya hanya sayap, seperti itu. Pada metamorfosis sempurna ada tahapan pupa. Ini yang paling penting. Pada metamorfosis sempurna ada tahapan pupa atau berudu. Pada metamorfosis tidak sempurna tidak ada tahapan pupa atau berudu ini. Tidak ada. Pada metamorfosis sempurna ada tahapan pupa atau berudu. Pada metamorfosis tidak sempurna tidak ada tahapan pupa ini. Oke. Nah, bagaimana hewan yang tidak bermetamorfosis? Kita lihat. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari hewan muda hingga dewasa. Contohnya pada kucing, ayam, dan bebek. Nah, kita lihat. Pada ayam itu dari telur. Kemudian menetas jadi anak ayam kecil. Kemudian ayam muda akhirnya menjadi ayam dewasa. Ya. Kita lanjutkan. Kita lihat daur hidup pada ayam. Daur hidup pada ayam. Pertama, ayam dewasa bertelur. Di dalam telur itu mulai tumbuh anak ayam kecil. Akhirnya telur itu menetas menjadi anak ayam. Iya. Anak ayam lama-kelamaan tumbuh dewasa menjadi ayam dewasa. Iya, telur. Kemudian 3 minggu kemudian menetas menjadi anak ayam. Kemudian 2 bulan, 3 bulan sudah menjadi ayam dewasa. Oke.
Hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis, apa bedanya? Nah, kalau tadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya, bentuk hewan muda dan hingga hewan dewasa berbeda. Nah, pada hewan yang tidak bermetamorfosis, bentuk hewan muda hingga dewasa itu tidak berbeda, sama aja. Ayam kecil sama dengan ayam besar sama aja. Tetapi pada hewan yang bermetamorfosis saat muda berbeda dengan dewasanya. Contoh, nah, pada kupu-kupu hewan mudanya berbentuk ulat, dewasanya berbentuk kupu-kupu. Sedangkan pada kucing yang tidak mengalami metamorfosis, kucing yang kecil sama dewasa sama. Nah, ini perbedaan hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Oke. Daur hidup beberapa jenis tumbuhan, daur hidupnya mulai dari biji. Contoh, apel, rambutan, mangga, jambu, dan nangka. Biji ditanam, kemudian akan tumbuh tumbuhan muda, kemudian menjadi tumbuhan dewasa.